Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk sama-sama hadir salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita bisa terus menjalankan kewajiban kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi takdir. Bagaimana ulama-ulama kita memberikan kita petunjuk agar kita tidak salah di dalam menyikapi setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Misri beliau berkata, la ya'dhumu dzambu 'indaka 'azamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala. Tidak ada dosa yang cukup besar pada hakikatnya yang mampu untuk menghalangi seseorang dari baik sangkanya kepada Allah. Imam Ibnu Athaillah melarang, jangan sampai karena dosamu besar kamu jadikan itu alasan untuk tidak berbaik sangka kepada Allah. Apalagi menjadikan dosa orang lain sebagai hukuman, seolah-olah orang itu matinya jelek. Doa yang dilarang oleh para ulama adalah mendoakan orang lain supaya tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu haram hukumnya. Dan sejelek-jeleknya doa. Jadi Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jangan sampai dosamu sebesar apapun itu kamu jadikan alasan untuk tidak melihat pengampunan Allah. Fa inna man arafa rabbahu, karena orang yang betul-betul kenal betul dengan Allah Tuhannya, istasghara fi jambi karamihi dzambuhu, maka dia paham bahwa dosanya sebesar apapun itu adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu la saghirata idza qabalaka adluhu. Namun ketahuilah, kalau kamu berhadapan dengan keadilan Allah, maka enggak ada yang namanya dosa kecil. Kalau kamu berhadapan dengan keadilan Allah, enggak ada yang namanya dosa itu kecil. Menghina orang lain dalam tahapan bercanda, kalau berhadapan dengan keadilan Allah, itu enggak bisa dianggap kecil. Wala kabirata idza wajahaka fadluhu, tapi tidak ada dosa besar apabila kamu berhadapan dengan karunia-Nya. Ada orang melakukan perbuatan maksiat, minum khamr. Dia terkenal sebagai orang yang suka bermaksiat di gedung itu. Pada suatu hari dia mau melangkah ke Masjid Al-Hidayah. Tiba-tiba ada orang mengatakan, kamu tidak pantas datang ke sini. Itu yang masuk neraka yang menghalanginya kalau dia tidak tobat. Jadi tidak boleh kita menghalangi diri kita, apalagi orang lain, ketika Allah saja mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku itu melampaui segala sesuatu. Sabaqat rahmati ghadabi. Kalau Allah saja sudah memberi statement
bahwa rahmatku itu melampaui daripada murkaku. Kenapa kok kita malah ngambil statement sebaliknya? Not every loss is punishment. Tidak setiap kehilangan itu adalah hukuman. Tidak setiap kegagalan itu hukuman. Karena terkadang Allah menghilangkan sesuatu dalam hidup kita untuk mempersilahkan hal lain yang jauh lebih baik datang, coming our way. Karena sesuatu yang kita anggap baik ini sejatinya kurang baik, Allah mau kasih yang lebih baik. Begitu mindsetnya. Al-wajib 'alal murid daiman al-khauf min taba'ati dzambihi li imanihi bil wa'id. Yang wajib bagi kita adalah selalu merasa takut akan datang efek dari perbuatan dosa kita, karena kita tahu Allah juga memberikan ancaman. Wa hadza yadfa'ul murid til amal bisalihat wajtinabil mukhalafat. Ngerti kalau Allah ini punya ancaman, kalau kamu bikin A, Allah balas B. Kalau kamu bikin C, Allah balas D. Itu akan menjadikan motivasi bagi diri seseorang untuk bisa meninggalkan perbuatan maksiatnya. Lakin la yanbaghi lil khauf min tabi'ati dzambi ayaghliba raja'al 'abdi bi rabbih wa husna dhannihi bihi. Tapi jangan sampai juga gara-gara ketakutan justru malah menjauh dari Allah. Dengan alasan dosa saya udah terlalu banyak. Kadang ada orang begitu, enggak mau datang ke majelis taklim karena malu. Saya malu, Bib, pernah mabok, narkoba, pernah berbuat yang enggak pantas. Saya malu. Oh jangan. Kalau kita sudah berhadapan dengan rahmat Allah, terima aja. Bukan masalah pantas tidak pantas ini. Masalah karunia-Nya. Coba saudara datangi majelisnya para ulama yang gede-gede itu. Apakah iya mereka akan melarang orang siapapun untuk duduk di depan hanya karena ada tatonya? Hanya karena mungkin bahkan pakai kalung salib. Nah, enggak begitu. Jadi kebanyakan yang kita lihat itu preman-preman, anak-anak pang, justru mereka itulah yang sebenarnya harus kita rengkuh, kita kenalkan kepada kasih sayang Allah yang selama ini mungkin mereka pengen datang ke kita, mereka ngerasa sungkan. Apalagi diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmatnya kepada seorang Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, seorang penyair jahiliyah yang selalu menghina Nabi. Sampai akhirnya ketika taubat, saking takutnya dibunuh oleh para sahabat, beliau datang dari Makkah ke Madinah itu berdandan seperti ya enggak ketahuan laki apa perempuannya. Ketika berhadapan di depan Nabi SAW, beliau berkata, apakah jika Ka'ab bin Zuhair meminta maaf kepada Muhammad bin Abdullah dan memohonkan ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya dan Muhammad memaafkannya? Iya, maka langsung dibuka. Dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal yanbaghi an yanzura bi'ainin ila ar-raja' wa bi'ainin ukhra ila al-khauf liya'tadila sulukuhu. Tapi hendaknya kita sebagai seorang hamba diajarkan para ulama, satu mata kita memandang kepada rahmat Allah supaya kita tidak putus asa, namun satu lagi mata kita memandang dengan rasa takut kepada Allah, karena rasa takut itulah yang akan menjaga kita dari maksiat di era di mana kemaksiatan hanya hitungan sentimeter dari mata kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Fa in nadhara ila rabbih bi'ainir raja' dunal khauf istasghara zallatuhu amama jambillahi ta'ala wa 'afihi. Kalau seseorang itu hanya melihat kepada Allah dengan pandangan harap saja, tanpa punya rasa takut, nanti dia meremehkan dosanya. Kalau pacaran kan tidak sampai zina. Kalau kadar alkohol 2% kan tidak sampai yang 20%. Kalau korupsinya 500.000 kan nggak sebanding sama yang 200 triliun. Ini salah.
Kenapa? Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan masalah besar kecil, tapi masalah adil atau fadl. Masalah Allah mau menyikapi kita dengan keadilannya atau dengan karunia-Nya. Tapi karunia Allah itu hanya diberikan kepada orang yang takut, kepada orang yang tidak sembrono. Kalau orang melakukan satu perbuatan dosa dan dia menangis pada saat melakukan dosa, dia lebih menangis setelah melakukan dosa, kata para ulama, maka orang itu masuk surganya dalam keadaan tertawa. Tapi sebaliknya, kalau ada orang melakukan dosa sambil tertawa dan setelahnya masih tertawa, kalau nggak tobat, itu adalah tanda dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Idza adznaba, kalau seseorang itu berbuat dosa, fadhahika, kemudian tertawa, dakhalan nar wa huwa yabki, dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Wa idza adznaba, kalau ada seseorang dia melakukan dosa, fabaka, kemudian dia nangis, dakhalal jannata wa huwa yadhak, maka akan masuk dia ke surga dalam keadaan dia ketawa. Jadi di sini bukan masalah siapa yang berdosa, tapi bagaimana kondisi dia. Apakah dia menganggap ini biasa aja, pegang teman kantor yang cewek biasa aja, menghirup semerbak harum parfum pas lagi di lift biasa aja, itu dianggap biasa, ya udah. Akhirnya sholatnya terkikis, puasanya terkikis, tanpa dia sadari setiap hari begitu. Kita tidak bisa menghalangi pada saat kita masuk ke lift berhadapan dengan siapa. Tapi kita bisa menjaga pandangan kita, hati kita, untuk tidak melihat kepada apa yang Allah larang dan tidak menganggap itu sebagai satu hal yang biasa. Dan pahalanya jauh lebih besar dari orang yang tinggal di tengah gurun yang tidak berhadapan dengan situasi seperti itu. Potensi pahala Anda di sini itu jauh lebih besar. Cukup kita nundukin mata, jangan bilang alhamdulillah. Habis ngeliat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya jangan begitu juga gitu ya. Istighfar mau istighfar bener Ustaz. Tawa aja ente Ustaz. Ya. Naam. Wa inna dhara ila jambi azamatin man irtakaba fi jambihi dzam ya isa min rahmati. Tapi kalau dia itu mandang Allah takut mulu, enggak bakalan tobat itu orang. Saya udah, mohon maaf, mabok semua bir saya coba, udah melakukan perbuatan asusila saban minggu, gimana ini, nggak mungkin Allah, nggak gitu. Jangan kamu lihat kepada dosa kamu, lihat kepada siapa kamu berhadapan dan membawa dosa-dosamu. Untuk apa Allah kenalkan kita dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau bukan untuk mengingatkan bahwa potensi dosa kita besar, tapi potensi ampunan Allah itu tidak terbatas. Imam Syafi'i ketika sedang berbaring, beliau melantunkan sebuah syair sebelum meninggal. Persis sebelum meninggal ini syairnya. Falamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi. Ketika hatiku sudah keras dan jalurku berjalan menjadi sempit, ja'altur raja minni li'afwika sulama, maka tidak ada jalan lain selain aku berharap kepadamu dan kujadikan ampunanmu sebagai tangga. Jalan sempit, dosa banyak, sempit gara-gara dosa maksudnya. Hati kan kalau bikin dosa sempit, duit ada, sumpek, itu dosa. Maka aku jadikan ampunanmu itu sebagai tangga. Enggak, saya enggak mau mandang kepada dosa saya tahu saya enggak pantas. Tapi masjid ada di sini, sajadah ada di sini, tempat wudhu ada di sini, Quran ada di sini, ulama ada di sini, teman soleh ada di sini. Itu adalah tanda dari Allah, saya akan datengin. Saya enggak ngelihat seberapa banyak dosa saya. Itu Imam Syafi'i ajarin kita sebelum meninggalnya beliau. Ta'adzamani dzambi falamma qarantuhu. Sesungguhnya dosaku itu sudah menggunung, begitu menakutkan. Tapi ketika aku bandingkan bi'afwika rabbi, dengan kemampuanmu untuk menghilangkan semua itu seperti enggak ada apa-apa sama sekali, kana afuka a'zama,
ternyata jauh lebih melangit ampunanmu ketimbang dosaku yang sudah menggunung itu. Famazil tadzajudin wa fadlin wa minnatin tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Dari awal sebelum kau ciptakan kami, setelah kau ciptakan kami, nanti kelak kau hilangkan kami, sampai kelak kau ciptakan kami, engkaulah zat satu-satunya yang memiliki keagungan, karunia, kedermawanan, dan engkau selalu memberi, selalu memaafkan, bukan melihat kepada diri kami, tapi karena engkau adalah zat yang maha memberi karunia. Karunia itu Pak, bukan gara-gara kita sholat. Karunia itu seperti Bapak di jalan, tiba-tiba ngelihat orang, Bapak pengen ngasih duit aja. Kalau Bapak mau belajar sifat Allah, pernah, saya yakin Bapak pernah ngasih orang pemberian karena Bapak pengen. Tapi kan ketika Bapak lihat, orang ini dikasih sekali tambah baik, pasti Bapak kasih lagi tuh. Dikasih lagi, tambah baik lagi, kasih lagi. Ketika Bapak kasih satu orang sebaliknya, nggak baik, ya Bapak nggak kasih. Jadi bagaimana kita memantaskan diri? Al-i'tiraf, banyak kita ngaku kepada Allah kalau kita nggak sanggup. Ada orang yang mungkin susah banget untuk keluar dari kubangan dosa. Setiap dia bikin dosa dia nangis. Setiap dia bikin dosa kadang dia mukul tembok. Kadang dia menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena dirinya nggak sanggup keluar dari kubangan dosa. Tapi dia sadar ini jauh lebih baik ketimbang yang dosa habis itu ketawa-tawa. Tangisan yang keluar dari matanya, rasa penyesalan, rasa kesalnya kepada dirinya sendiri. Kenapa kok saya melakukan hal yang sama lagi ya Allah? Kenapa kok saya jatuh ke dalam lubang yang sama lagi ya Allah? Itu tanda Allah masih ngelihat dirinya dengan pandangan rahmat. Tapi saudara, kalau habis maksiat ketawa-tawa, habis maksiat ngerasa jadi orang baik, habis maksiat ngerasa jadi orang hebat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, takutnya itu tanda kalau Allah udah cabut rasa dosa dari dalam hatinya. Jadi nggak ada bedanya tuh, nggak ada bedanya. Mau dosa kecil, mau dosa besar, di mata orang ini udah nggak ada bedanya. Mau pegang non mahram, mau kemana-mana melakukan hal asusila, udah nggak ada bedanya buat dia. Kalau dirinya tidak bertobat pada Allah SWT, na'udzubillah. Akhirnya Imam Syafi'i memungkasi, faya laita syi'ri hal asiru li jannah fa uhanna wa imma li sa'ir fa andam. Ya, saya ini nggak tahu mau kemana. Apakah saya akan ke surga, kemudian saya akan mengucapkan selamat dan diucapkan selamat, atau saya pergi ke neraka dan saya akan menjadi orang yang penuh dengan penyesalan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, wahai Daud, qul li ibadi siddiqin la yaqtaru. Kasih tahu sama ulama-ulama, kasih tahu sama orang-orang soleh, jangan sampai mereka tertipu. Fa inni in ukim alaihim adli wa qisti u'adzibuhum ghairu zalim lahum. Karena buat ulama-ulama itu, buat orang-orang soleh itu, kalau saya mau, saya adab dan saya siksa mereka tanpa kezoliman sedikit pun. Wa qul li ibadi al-mudzibin, sampaikan juga kepada hamba-hamba saya yang selalu bikin dosa, la yaqnatu, jangan putus asa. Fa innahu la ya'dhumu 'alayya dzambun aghfiru lahum. Enggak ada namanya dosa kegedean Allah mau ampun, enggak ada. Oh ini dosanya kegedean, enggak ada, enggak ada. Tukang sihir Fir'aun, kurang syirik apa Pak? Nabi aja dilawan sama dia Pak. Tukang sihir Fir'aun, kurang sakti apa Pak? Kurang demit apa? Kurang klenik apa tuh? Tapi tobat diampunin sama Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha. Maka jangan kita menganggap bahwa ampunan Allah ini kecil. Dan ketika kita ngelihat orang berdosa, artinya apa? Ada potensi dia diampuni oleh Allah. Emang bisa Pak orang itu bertobat kalau nggak punya dosa? Nggak bisa. Makanya kita dibikin berbuat kesalahan dan dosa, tujuannya supaya kita tobat. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah mengatakan, kalau kalian mau menyaksikan
keindahan daripada sifat Allah, saksikanlah kepada orang yang Allah ilhamkan dia untuk berbuat dosa. Dan Allah menyaksikan dia pada saat dia sendirian berbuat maksiat. Allah saksikan. Allah siapkan tempatnya, Allah siapkan pirantinya, dia berbuat dosa. Lalu Allah tutupi dari semua hamba. Setelahnya Allah ilhamkan kepada dia taubat, Allah siapkan pirantinya, sarananya, lingkungannya, dan akhirnya dia bertobat kepada saya. Itu namanya apa? Latif. Latif itu lembut. Halim, santun. Allah ini santun dengan kita, Pak. Sopan banget Allah dengan kita. Masih kita dikasih makan, masih dikasih minum. Padahal kita tidak memenuhi semua haknya Allah. Allah sudah firmankan, hamba saya yang bersyukur sedikit. Kata guru saya, yang sedikit, yang disebut Allah sedikit itu, bersyukurnya juga sedikit itu. Yang bersyukur kepada Allah sedikit. Yang sedikit itu, bersyukurnya kepada Allah juga sedikit. Nggak ada yang bisa betul-betul berterima kasih kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tempatkan saya di sini sama antum. Kita semua duduk di sini, ada AC-nya. Kita menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Habis ini ada nasi kotaknya. Yang bertahan dapat, yang keluar kagak dapat, kan begitu ya. Ya. Jadi curiga ini. Jangan-jangan kemarin bukan saya suuzon aja tuh, astagfirullahaladzim. Suuzon sama diri saya gitu ya. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, as-saghirah wal kabirah wasfan binisbati lil abdi. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Besar dan kecilnya dosa itu dalam penisbatannya kepada kita sebagai makhluk. Amma binisbati lillah fala saghirata wala kabirata innama adlun wa fadlun. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, dosa ya dosa. Nggak ada besar, nggak ada kecil. Maling jambu, ngelawan sama Allah. Ngerasa kalau Allah nggak ngelihat, ngeremehin, bisa jadi sebab matinya su'ul khotimah. Maksiat, narkoba, tapi tahu Allah marah sama dia, bisa jadi itu terakhir kalinya dia narkoba. Setelah itu tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang diangkat jadi kekasih Allah bukan gara-gara ngaji, Pak, tapi gara-gara ketulusan hatinya. Imam Bishr al-Harith, seorang pemabok, mabok. Lagi jalan ngelihat kain yang tulisannya Bismillah. Diangkat itu kain, dicium, dimuliakan. Malamnya satu malam dirubah keadaannya sama Allah. Betul-betul jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Memuliakan Bismillah. Tapi orang bisa mati su'ul khotimah, punya ilmu agama dan lain sebagainya. Dia melihat misalkan ada Al-Quran sejajar sama kakinya, dibiarin. Di zaman sekarang kalau orang mohon maaf nggak ngaji, kita masih bisa maklumin. Al-Quran disejajarin sama kaki. Saya tadi datang nggak telat. Kesini nggak ada yang diajak jamaah, saya nyari tempat buat naruh kitab ini. Kalau saya sejajarin sama kaki gitu, saya takut. Di sini disebut nama Allah, di sini disebut nama Rasulullah, ada ayat-ayat Allah. Makanya kita diajarin dalam ilmu syariat naruh kitab itu nggak sembarangan. Al-Quran harus paling atas. Di bawah Quran itu tafsir. Misalkan ada kitab hadis sama tafsir. Hadis itu nggak boleh kitabnya ditaruh di atas kitab tafsir, tuh nggak boleh, Pak. Kalau kita, masya Allah, di atas Quran taruh HP. Habis ngaji taruh HP di sini itu. Ya, Quran dipajang dijadiin senderan di masjid, dipakai kagak, gitu ya. Jangan. Jadi saya nggak bisa baca Quran nih, tapi saya ngeliat Al-Quran nggak tega nih, saya taruh di atas. Itu lebih mulia, Pak, daripada yang bisa baca Quran tapi Al-Quran taruh di bawah. Lain lagi cerita, namanya Malik bin Dinar, polisi kerjanya mabok. Pada suatu hari dia dengan budaknya, karena zaman dulu perbudakan belum dihapus, melakukan hubungan. Akhirnya lahir seorang anak, tapi dia cinta banget dengan bayinya ini, Pak. Setiap kali dia mau mabok, itu bayinya giniin. Dia mau mabok diginiin. Sampai 2 tahun bayinya meninggal. Akhirnya suatu malam, dia belum sholat isya, malam Jumat dia mimpi.
Malik bin Dinar. Ini kisah masyhur Pak, diceritakan sealam semesta ini tahu, ulama-ulama semua tahu ini Malik bin Dinar siapa. Dia ngimpi dikejar ular di neraka itu. Digiring ke neraka. Terus ada kakek tua, kurus, krempeng itu kakek. Tolong saya nggak bisa nolong kamu. Putih bajunya tapi krempeng kurus. Kamu pergi aja ke atas gunung, di sana ada simpanan harta orang beriman. Lari ke atas gunung itu, tiba-tiba ada yang panggil, ayah, pegang tarik. Ternyata itu apa? Anak kecil yang meninggal itu. Lantas anak itu membacakan sebuah ayat yang menggetarkan hatinya dia. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah datang waktunya bagi orang beriman itu agar hati mereka itu takut kepada Allah. Dia bangun langsung tobat, Pak. Langsung berubah jadi orang soleh. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mau mengangkat derajat orang itu enggak kira-kira dan enggak tanggung-tanggung. Sebaliknya yang paling ngeri Pak, ya Allah Pak, Allah kalau mau nginain orang enggak tanggung-tanggung, Pak. Udah jelas nih kesalahan depan mata dia itu kesalahan dia, dibikin buta dia. Kezoliman dia lakukan, dibikin buta dia. Ya Allah, jangan. Terakhir saya tutup ya. Habisnya tanya jawab, kalau enggak kita makan aja udah. Nah, ya. Ada seorang ulama dari Turki, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya diceritakan sama teman saya langsung hadir di tempat itu. Beliau ini enggak pernah nangis, Pak, kalau ziarah itu. Tapi ziarah ke salah satu petinggi negara yang sudah meninggal, itu nangis habis-habisan. Sampai akhirnya teman saya yang juga alumni Al-Azhar bilang, Ana nggak pernah ngelihat beliau kayak begini. Kita bukan ingin menghakimi orang, tapi mencoba untuk menelaah. Karena dalam ilmu akidah itu apa yang terjadi kepada A dalam aspek kemakhlukan, karena kita semua makhluk, pasti bisa terjadi kepada B. Apa yang terjadi kepada orang lain ketika dia alim, soleh, banyak sedekah, terus kemudian na'udzubillah jatuh kepada asfala safilin, itu juga bisa jadi pada diri kita. Karena hal-hal yang kita anggap sederhana. Mohon maaf, caci maki istri. Mohon maaf, gibahin tetangga. Mohon maaf, kita yang udah biasa ngaji di Masjid Al-Hidayah ngerasa orang yang gak ngaji itu lebih jelek daripada kita. Ngerasa bersyukur gak apa-apa, tapi ngerasa dia lebih jelek belum tentu, Pak. Gara-gara hal yang kita anggap, pokoknya begini dah, orang itu gak akan mati sebelum dia ngelakuin dosa orang lain yang pernah dia hina dosanya itu. Gak akan mati gak sebelum dia ngelakuin itu. Kita ngelihat ada orang mabok, dasar pemabok, gak bakal kita mati sebelum mabok. Kalau kita gak minta maaf sama dia, gak tobat. Jadi hal-hal kecil ini yang bisa, meskipun kita sedekahnya banyak dan lain sebagainya, itu gak bisa nyelamatin kita. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah ingin sampaikan, satu mata kita pandang kepada rahmat Allah, bahwa dosa kita itu akan diampuni sama Allah seperti gak ada sisanya sama sekali. Tapi mata satu juga kita buka, memandang Allah dengan kekuasaannya, bahwa Allah mampu untuk matikan kita bahkan dalam keadaan naudzubillah kafir. Gampang ngeremehin yang sunnah, habis ngeremehin yang sunnah, ngeremehin yang wajib, habis ngeremehin yang wajib, ngeremehin yang haram, habis ngeremehin yang haram, ngelakuin perbuatan orang-orang yang gak beriman, habis itu gak beriman. Makanya para ulama sudah sampaikan, cintailah orang-orang soleh. Kata Imam Syafi'i, saya mencintai orang soleh meskipun saya gak soleh. Saya berharap saya bisa mendapatkan secercah cahaya dan potensi pertolongan. La'alli anala minhum syafa'ah yaumal qiyamah. La'alli anala minhum syafa'ah yaumal qiyamah. Bisa jadi mereka akan menolong saya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita semua diselamatkan dari fitnah akhir zaman, keluarga kita, orang tua kita. Majelis taklim kali ini pahalanya kita hadiahkan
untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun meninggal. Kita jadikan wasilah pahala kita sholat jamaah, pahala kita majelis taklim di Masjid Al-Hidayah ini menjadi qabul hajat-hajat kita, diampuni semua dosa kita, keluarga kita ditutupin semua aib kita, didekatkan kita kepada orang-orang yang soleh, dijauhkan kita dari orang-orang yang zalim, dan kelak kita menghembuskan nafas terakhir kita dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan kita beramal soleh dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kunnatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وببركة الفاتحة وبنصر الفاتحة وبغنى الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وأن تدفعنا كل شرور يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفعنا البلاء من جميع البلاء في الدين والدنيا والآخرة يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقلنا حيث كنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah, sholawat dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih jamaah dan pengurus kalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.